Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafia Rahmadani. Saya dari Prodi Agroteknologi semester 4. Hari ini, saya membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi persyaratan dari ujian tengah semester mata kuliah perkebunan unggulan lokal. Berikut materi yang akan saya bawakan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman kelapa. Yang pertama, yaitu hama kumbang sagu dengan nama latin Rhynchoporus ferruginous. Ciri-cirinya yaitu imago, berbentuk kumbang dengan masa perkembangan selama 11-18 hari. Dengan ciri khasnya adalah tinggal di kokon sampai keras. Gejala yang ditimbulkan yaitu liang gerekan mengeluarkan lendir yang berwarna merah kecoklatan. Biasanya menyerang pada bagian akar, batang, maupun tajuk tanaman. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara memotong dan membakar tanaman yang terserang. Yang kedua yaitu sanitasi kebun. Dan yang ketiga yaitu menggunakan insektisida Thiodan 35 dengan dosis yaitu 2-3 cc per liter larutan. Yang kedua yaitu hama perusak daun atau Sexava. Ciri-cirinya yaitu belalang sempurna dengan ukuran 70-90 mm yang berwarna kehijauan maupun kecoklatan. Belalang ini memiliki masa perkembangan selama 40 hari. Gejala yang ditimbulkan yaitu merusak pada daun tua dan dalam keadaan terpaksa juga merusak pada daun muda, kulit buah maupun bunga-bunga. Biasanya belalang ini menyerang pada musim kemarau. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama dengan cara mekanis, yaitu menghancurkan telur dan nimfanya. Yang kedua dengan cara kultur teknis, yaitu dengan cara menanam tanaman penutup tanah, misalnya Centrosema sp. Yang ketiga yaitu dengan cara kemis, dengan menyemprotkan insektisida. Dan yang keempat yaitu dengan cara biologis, yaitu menggunakan parasit Leishmania bicolor, tapi hasilnya biasanya belum memuaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman kelapa. Yang pertama, yaitu penyakit layu natuna yang disebabkan oleh Fusarium sp. Gejala yang ditimbulkan yaitu layu yang muncul secara tiba-tiba pada seluruh bagian daun mahkota. Kemudian warna berubah menjadi kusam, pelepah-pelepah bergantungan, dan akhirnya berguguran. Yang kedua yaitu proses kematian sekitar 1-3 bulan sejak gejala awal mulai muncul. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara pertama, penataan air tanah dengan membuat saluran-saluran drainase. Yang kedua, yaitu pengolahan tanah yang baik dengan cara berupa pemeliharaan, pemupukan, dan pola tanam yang tepat. Yang ketiga, yaitu karantina tanaman, agar tidak terjadi lalu lintas gelap yang dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dari suatu daerah ke daerah lain. Yang kedua yaitu penyakit rontok buah atau immature nut fall yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora palmivora. Gejala yang ditimbulkan yaitu buah yang rontok, dan yang kedua itu pada bagian pangkal buah terdapat bagian buah yang busuk. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara pemupukan yang teratur dan pemberian air pada musim kemarau. Yang kedua yaitu menyemprotkan tanaman yang terserang dengan fungisida yang mengandung CU, misalnya bubur bordo atau koper oksiklorida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hama penyakit yang menyerang pada tanaman cengkeh. Yang pertama yaitu hama kutu daun. Hama ini berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dapat menghisap cairan tanaman pada daun-daun yang ditempatinya. Kadang-kadang dapat juga muncul gejala pada daun bagian bawah yang berwarna hitam. Serangan ini dapat melarikan daun muda serta tangkai yang diserangnya karena menghambat proses asimilasi.
Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara penyemprotan medol 0,5% atau enrin 1%. Yang kedua yaitu rayap. Rayap juga sering mengganggu tanaman cengkeh dengan menyerang akar-akar tanaman. Biasanya akan menyerang bibit yang baru saja dipindahkan ke lahan. Untuk mengatasi penggangguan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan insektisida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman cengkeh. Yang pertama yaitu penyakit daun yang disebabkan oleh cendawan Chlorosporium piperatum. Penyakit ini banyak ditemukan ketika persemaian dan pertanaman pada tempat-tempat yang terlampau gelap. Ciri-cirinya yaitu terdapat bercak kuning kecoklatan pada daun untuk khusus cendawan Chlorosporium ini. Pengendaliannya yaitu dengan cara disemprot menggunakan koperoxiklorid dengan dosis 0,5%. Yang kedua yaitu penyakit ganggang yang disebabkan oleh Cephaleuros mucodera. Gejala awal yaitu terdapat bercak merah pada daun dan pada tengah-tengah terdapat bintik-bintik kuning. Lama-kelamaan daun akan rontok dan menimbulkan semacam mati ranting atau dieback. Cara pengendalian dari penyakit ini dengan menggunakan penyemprotan koperoxiklorid dengan dosis 0,5%. Baik, sekian dari presentasi yang saya paparkan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.